semua. Pagi, Pak. Oke, saya duduk semua. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya berkenan hadir di rapat tahunan 2019-2020 untuk membahas laporan keuangan di akhir tahun. Selamat pagi, Pak. Baik, akan saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Bagas selaku Direktur Utama yang telah menyempatkan waktunya untuk datang rapat hari ini mengenai laporan keuangan. Ada pembahasan yang akan dibahas di rapat hari ini, yaitu profil company yang akan dibahas oleh Ibu Naura selaku manajemen marketing. Pembahasan yang kedua, produk yang dihasilkan yang akan dibahas oleh Ibu Jaswati selaku staf marketing dan laporan keuangan. Pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Ibu Rita Purwanti selaku manajemen keuangan. Dipersilakan Ibu Naura untuk datang menjelaskan profil company. Baik, terima kasih Bu Dian telah mengizinkan saya untuk menjelaskan profil company. Ya, di sini ada profil company. PT Angira Agro Tbk merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu penanaman kelapa sawit, pemanenan, dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta palm kernel atau PK. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh staf saya, staf marketing, kepada Ibu Jaswati. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Naura selaku manajemen marketing. Saya di sini akan menjelaskan mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, di sini ada produk yang dihasilkan. Nomor satu itu food product, yaitu ada minyak yang langsung pakai, ada lemak, margarin, dan ice cream. Lalu selanjutnya yang kedua, produk yang dihasilkan yaitu konsumen produk, ada sabun dan make up. Lanjut yang ketiga ada industrial produk, yaitu ada besi, plastik, dan tekstil. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rita selaku manajemen keuangan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Jaswati sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat bersama-sama laporan keuangan itu ada yang pertama aset. Perbandingan jumlah aset di tahun 2019 dan di tahun 2020 kita mengalami penurunan. Lanjut, ada liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas jangka pendek kita mengalami penurunan. Lanjut, di jumlah liabilitas jangka panjang kita mengalami kenaikan, dan total keseluruhan liabilitas dan ekuitas kita mengalami penurunan. Next, yang ketiga ada laba. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan kita mengalami penurunan lagi. Next, ada saldo laba. Kita bisa lihat bareng-bareng di saldo per 31 Oktober 2019 sini jumlahnya, dan saldo per 31 Desember 2020 sini. Next, ada arus kas. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi kita mengalami penurunan, dan jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi kita mengalami kenaikan.
dan jumlah bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan kita mengalami penurunan, dan total keseluruhan kas dan setara kas akhir tahun 2020 kita mengalami penurunan. Oke, baik, mungkin begitu saja yang bisa saya presentasikan laporan keuangan tahun ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian selaku HRD perusahaan kami. Terima kasih Ibu Naura, Ibu Caswati, dan Ibu Dita Oktavianti yang telah membantu saya dalam rapat hari ini. Bapak Bagas selaku Direktur Utama, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Ibu Dian sudah menjelaskan dan mengikuti rapat dengan sangat baik. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Oke. Sebelumnya saya sedikit heran ya melihat laporan keuangan tahun ini yang menjelang pergantian tahun untuk tahun 2020. Mengapa penjualan kita sangat menurun untuk tahun ini sampai hampir semua yang kita punya, aset, laba, segala macamnya mengalami penurunan. Mungkin dari staf-staf perusahaan ada yang bisa menjelaskan mengapa tahun ini mengalami sangat banyak penurunan. Penyebab turunnya pendapatan itu karena terutama ada pandemi COVID-19 sehingga perekonomian tidak berjalan dengan lancar. Lalu karena strategi pemasaran kurang maksimal sehingga daya saing lemah. Tarif biaya penerima yang tidak bersaing dan upah karyawan juga dinaikkan dan fasilitas pun terbatas. Mungkin itu memang penyebab yang saat ini semua perusahaan rasakan ya, karena untuk efek pandemi ini memang seluruh dunia mengalami penurunan. Namun mau bagaimanapun kita harus survive untuk mengatur keuangan dan untuk penjualan juga. Saya ingin menanyakan dari kalian semua, apa ada solusi dan cara pencegahannya supaya tidak turun, dan solusi untuk penaikan untuk tahun depan untuk kita semua bagaimana? Ada yang mempunyai saran? Ya, saya Pak, selaku manajer marketing, saya berpendapat bahwa karena pandemi COVID ini kita sebagian di rumah kan ya. Mungkin ada juga bantuan-bantuan sosial yang saya dengar lagi berjalan oleh Pak Jokowi. Mengenai bantuan sosialnya itu kan berbentuk sembako seperti itu ya. Mungkin kita boleh mempromosikan produk kita untuk lebih memasarkan lagi perusahaan kita, seperti itu Pak. Selanjutnya ada penyesalan dari manajer keuangan, marketing atau Ibu HRD. Oke, mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu rapatnya untuk pembahasan semuanya. Mungkin di lain waktu kita bertemu lagi untuk membahas keuangan, bagaimana kenaikan produk kita, keuangan kita, dan untuk perusahaan kita. Saya sangat terima kasih sekali karena sudah diatur untuk jadwal hari ini. Kita yang ngomong sangat penting membahas bagaimana untuk kedepannya. Saya sangat terima kasih untuk Ibu HRD, Ibu Dian sudah membawa acara yang sangat baik, dan untuk staf-staf lainnya, manajer yang lainnya sudah membantu berjalannya acara ini. Oke, mungkin cukup sampai sini. Saya sudahi tahap tahunan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya undur diri. Selamat bekerja kembali. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay healthy di kondisi yang sedang seperti